Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Biarlah kita pada pagi hari ini, di dalam kita beribadah, mari kita bersungguh-sungguh untuk datang mencari hadirat Tuhan. Mari kita tujukan mata hati kita kepada Tuhan, agar ibadah kita senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan Mataku Tertuju Padamu. Syukur, terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu,
kami dalam surga, kembali kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, atas segala kasih dan karunia-Mu yang Kau sudah anugerahkan kepada kami, hingga pada pagi ini Tuhan kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan ini menjadi pengakuan kami semuanya. Kami rindu di dalam hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini hidup kami belum bisa memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, di dalam pujian ini, kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih, Engkau urapi kami semuanya, baik para pelayan musik, pujian, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami tidak bersorak-sorai memuji-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kita besar. besarkan namanya, haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Allah kita besar, Dia sangat luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Amin.
Saya untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan, orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Katakan aman. Aman dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara tidak takut, saudara tidak usah takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi, Allah sanggup melindungi saudara dan saya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima sebagian firman Tuhan. Kita pujikan bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kuatku, amin, haleluya, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bukan dengan kekuatan tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
Segala puji, hormat, sembah, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Atas pimpinan penyertaan-Mu ibadah kami hingga pertengahan ini. Biarlah Tuhan pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu boleh berkenan menjadikan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, pengakuan kami bersama, hanya Engkau-lah harapan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mohonkan kepadamu, hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa yang di surga, demikian pula kami jemaat-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hati dan batin kami, telinga kami, agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan kami sanggup untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya segar. Tidak pucat-pucat ini. Puji Tuhan, saudara ya. Kita ini bersyukur punya Tuhan Yesus namanya. Dan kita ini semua bersaudara begitu rupa, sehingga tidak ada satupun di antara kita ini yang menjadi batu sandungan satu terhadap yang lainnya. Inilah kebahagiaan yang tiada duanya dalam hidup kita bersama. Mari kita akan baca bersama dalam kitab Zabur atau Mazmur 119 ayat 112. Zabur atau Mazmur 119 ayat 112. Demikian firman Tuhan. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya hati bukan? Kita punya kecenderungan-kecenderungan atau kecondongan-kecondongan. Nah, kita perhatikan kalimat ini perlu untuk menjadi self-correction bagi kita bersama, untuk kontrol diri kita, koreksi kita. Kita sudah berjalan dalam waktu yang sempit ini selama 1 tahun lebih ya, corona ini. Apakah masih memiliki kecondongan hati kita ini untuk kepada Tuhan, untuk berbakti? Meskipun ada beberapa batasan-batasan yang ada di dalam beribadah itu, dan pemerintah sekali-kali tidak melarang, tetapi mengarahkan bagaimana supaya beribadah itu tetap sehat gitu kan. Jadi kalau kita ibadah tahu-tahu kita semua pada penyakit dan semua, ini jadinya masalahnya kurang bagus untuk kita. Itu jadi penggoda iman kita nantinya. Kenapa? Dan bagaimana? Tetapi kepada mereka-mereka yang imannya
masih di dalam kondisi yang labil. Karena itu kita perlu untuk memeriksa ini. Apakah dengan adanya sistem yang disebut new normal ini, kita semakin dekat dengan Tuhan dan mencapai sesuatu sikap untuk mengatasi hambatan yang ada ini dengan cara yang hikmat dan bijaksana, ataukah mungkin kita malah tidak lagi mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Sebagian bisa datang gereja, dan gereja mengatur supaya semua bisa hadir dengan cukup berlelah-lelah 3 sesi. Tapi saya membaca ada gereja yang sampai 13 sesi, saudara ya. Ada gereja 1 jam saja itu. Ya, itu pengkhotbahnya begitu rupa. Pergantiannya cepat sekali. Jadi waktu itu betul-betul diperhitungkan sedemikian rupa. Wah, itu lelah itu ya. Gembalanya bagaimana meskipun tidak khotbah beliau semua, tapi ya cukup capek lah, saudara ya. Tapi ya itu merupakan keberadaan yang harus ditempuh masing-masing, saudara ya. Sehingga kita patut mempertanyakan kecenderungan, kecondongan hati. Ini perlu, hati ini adalah sesuatu yang perlu untuk menjadi acuan kegiatan kita, kondisi hati ini. Kemana kita pergi dituntun oleh hati, perasaan kita, dengan pengharapan-pengharapan yang ada. Dan terlebih, semua itu di-backup dengan kecondongan-kecondongan. Oh, hari ini saya punya kecondongan untuk beribadah. Besok minggu lagi ada kecondongan lagi, dan seterusnya. Maka itu disebutkan sampai saat terakhir. Jadi sampai kita dipanggil Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam hukum Taurat, di dalam hukum yang keempat, hormati dan kuduskanlah hari Sabat itu. Dispesialkan ini. Ini wadah yang dispesialkan untuk memuja Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam pergumulan kita itu begitu rupa. Tetapi semuanya itu harus melalui satu proses kecondongan hati. Kemana kita mencondongkan hati kita ini? Kalau kita tidak punya kecondongan hati untuk beribadah di sini, tentu kita tidak akan berada di sini. Kalau kita tidak punya kecondongan untuk menyembah kepada Tuhan, tentu kita tidak menghadap kepada Tuhan, saudara. Jadi ini kita perlu untuk melihat ini. Tadi pujian yang pertama kali tadi, apa tadi ya? Mataku tertuju padamu, segenap hidupmu kuserahkan padamu. Ini semua juga memakai kecondongan, kecenderungan. Tapi saudara, seringkali kecondongan-kecondongan yang mendapatkan prioritas, mendapatkan sesuatu yang utama, adalah yang kita rasakan mengenakkan diri kita. Itu pertama. Tentang enak atau tidaknya itu tergantung dari konsep hidup kita. Sekarang filosofi hidup kita itu untuk Tuhan atau untuk kaya. Nah, ini beda. Memang ada satu kata-kata yang memberikan dorongan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau ingin hidup 1000 tahun lagi. Luar biasa. Semangat kerja. Kalau dicondongkan ke situ, habis waktu untuk Tuhan tidak ada.
Apalagi ingat nanti zaman sekarang ini sudah kita rasakan bagaimana kondisi dari persaingan itu. Kita semua diprovokasi dengan persaingan. Kita semuanya digeber dengan persaingan. Persaingan-persaingan apapun yang tadinya itu selalu mendasarkan kualitas, sekarang sudah tidak lagi terlalu dipentingkan kualitas, tapi yang penting pemasarannya. Iklannya luar biasa. Macam-macam. Saya beli beberapa produk yang disampaikan, dipaparkan, siarkan di televisi itu. Kalau dulu masih ada perhatiannya, beli sebatas kemampuan. Nah, itu sekarang tidak ada, sudah terobos semuanya. Saya beli tidak sesuai dengan kata-kata promosinya, tidak, belas, tidak, dan lain sebagainya. Sekarang kita melihat kecondongan hati kita ini apa dan bagaimana. Banyak provokasi-provokasi dari dunia ini, bahkan sekarang sudah merambah masuk ke dalam label-label gerejawi. Ya, label-label gerejawi masuk. Apa? Semuanya. Perangkat-perangkat untuk ibadah disiapkan sudah ada. Karena untuk ibadah, maka punya kelonggaran besar bagi mereka-mereka yang membuat produk itu tapi yang tidak bertobat. Dihantam saja harganya, nilainya sekenanya. Dan itu akan membuat yang mau beli itu dipaksa untuk beli. Dan seterusnya. Kita lihat mana yang menjadi acuan kecondongan hati kita sekarang ini. Ada satu peristiwa yang cuma rasanya saudara ya, itu sah kalau itu dibawa ke dalam satu khotbah yang berkenaan dengan Natal. Tapi saya ingin bawa ini bukan kepada Natalnya, tetapi kepada kondisi dari pribadi-pribadi yang terlibat. Ya. Kita akan baca dalam Matius 1 lebih dahulu, ayat 18, sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah nanti baca, sudah hafal. Ini rasanya tidak cocok kalau tidak disampaikan Natal, kan demikian. Itu sebenarnya masalahnya bukan masalah tepat tidak tepatnya, tetapi ayat ini sering dikesampingkan, dikhususkan hanya untuk Natal saja. Sehingga rasa-rasanya tabu kalau disampaikan di luar Natal. Ada lagi Lukas pasal yang pertama juga. Nanti kita baca berurutan dengan itu. Terlebih yang ingin saya tegaskan adalah saudara nanti baca lagi itu ayat 18 sampai dengan 25, tapi saya ingin membacakan ini pada bagian kuncinya, ayat yang ke-24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia itu Yesus. Saudara sekalian, perlu diketahui, ayat di atasnya itu dituliskan dengan cukup jelas bahwa sebetulnya Yusuf ini adalah orang yang punya hikmat. Ya. Yusuf suaminya seorang tulus hati. Tulus hati. Dari mana bisa didapatkan kalimat tulus hati ini?
Lalu kemudian, sahkah kiranya Alkitab menuliskan ini? Sebab pengertian tulus hati itu dalam standar budaya masing-masing bangsa itu tentu tidak sama persis. Tidak sama persis. Tetapi kita dapat percaya ini standar semua harus mengacu ke sini karena ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Yang menguji itu adalah Tuhan. Tulus dan tidaknya itu Tuhan. Ya, ada sekarang ini bahasanya bahasa Jawa akon-akon. Jadi hanya mengaku-akui saja, tetapi tidak melaksanakan dengan benar. Tapi Yusuf ini orang yang tulus hatinya. Itu menurut seleksinya Tuhan dalam Alkitab ini. Dan kalau Tuhan yang menyeleksi, itu pasti sudah benar. Kalau manusia yang menyeleksi, itu masih ada tanda tanya besar. Apalagi sekarang ini, ya berkenaan dengan masalah-masalah hubungan kekeluargaan, ya, hubungan jasa, hubungan yang lainnya, lalu kemudian etika. Dia tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu hal itu. Maka itu waktu uji kelayakan apa itu di KPK itu? Wawasan kebangsaan. Jadi macam-macam. Padahal satu itu yang dipakai standarnya adalah bagaimana sikap nasionalismenya dari yang bersangkutan itu. Bukan dari sisi agama. Kalau sisi agama dipilih, kamu pilih mana? Agama atau Pancasila? Ya tentu semua langsung ngomong agama. Tapi lihat konteksnya. Ini dalam rangka apa? Untuk menghasilkan sosok-sosok yang nasionalismenya tinggi. Itu bisa dipercayakan untuk mengolah negeri ini. Karena itu perlu kita melihat. Kita lihat di sini bahwa Yusuf ini mendapatkan kendala. Di situ disebutkan dia hendak menceraikan secara diam-diam oleh karena dia orang yang tulus hatinya. Ada 2 pernikahan di dalam tradisi Yahudi itu. Pernikahan yang disebut kidusin. Kidusin itu masih pertunangan kalau untuk kita. Tapi kalau untuk tradisi yang dulu namanya nikah ganggang. Jadi sudah masuk di dalam satu kepastian gitu ya. Jadi bukan lagi pacaran, maka itu apa istilah pacaran itu ngacak-ngacak, ngerusak semuanya. Saudara, kita itu sebetulnya tidak mengenal pacaran, tetapi mengenal pada hubungan persahabatan. Sebab pacaran itu pintu yang tidak resmi, yang disediakan oleh kuasa kegelapan untuk melakukan sesuatu yang itu syah kalau waktu dia sudah menikah dan tidak sah kalau belum menikah. Sekarang tidak, itu menjembatani, aku sudah pacaran kok. Sampai kadang saya melihat, mendengar, membaca, ada yang pertanyaan mengatakan, yang penting sudah berpengalaman. Loh, sekarang itu nilainya pernikahan itu rontok kalau tidak dijaga dengan kecondongan hati berpihak kepada Tuhan dan firman-Nya. Hati-hati, terlebih anak-anak yang masih muda, belum apa-apa. Pacaran itu penjajakan katanya. Terus kemudian ada koleksi-koleksi pacar. Ini pacar saya yang pertama, saya sempat bertemu bersama-sama dengan seorang rekan hamba Tuhan ya. Tapi itu hidupnya dulu dia ceritakan. Waktu saya berjalan dengan beliau ini, lalu kemudian ketemu dengan satu ibu. Orangnya cantik sekali.
Lalu kemudian dia nunjuk, dia ngomong dengan saya, Mas, itu loh, itu dulu pacarku gitu, itu dulu. Ini dua-duanya saling ketawa ketiwi gitu. Ya, tapi loh, bagaimana ini? Dan ceritakan yang lain-lain. Nah, saudara, kita mau perhatikan dengan seksama tentang apa yang dimaksudkan dengan nikah, pertunangan, dan perceraian. Jadi kalau sudah masuk dalam pernikahan kidusin, itu tidak bisa lagi kemudian diceraikan. Lalu kemudian nanti baru nikah yang disebutkan nisyuin. Yaitu pernikahan tetap tidak bisa kemudian dibatalkan. Nah, Yusuf ini sudah masuk dalam pernikahan kidusin. Jadi tidak boleh diceraikan. Itu nikah ganggang. Tidak boleh juga kemudian didekati oleh orang lain. Tidak boleh. Karena itu sudah sampai di situ batasannya. Baru nanti kalau masuk lagi pada pernikahan tahap kedua disebut nisyuin, maka tidak bisa orang lain menyalahkan jikalau kemudian kedapatan beberapa waktu berselang pengantin laki-laki itu hamil. Itu sah, wajar itu ya. Karena pernikahan yang sudah disahkan. Nah, saudara, waktu itu ada dua buku tafsiran yang saya baca. Yang satu menafsirkan usia dari Yusuf itu lebih tua, itu logis. Ya, Maria masih muda, bayang. Tapi ketuaan yang satu menyatakan 33 tahun umurnya, yang satu 90 tahun waktu menikah itu. Wah, saya enggak mendukung yang 90 tahun. Bagaimana yang 90 tahun itu kemudian bisa diajak ngungsi ke Mesir. Dan itu berjalan kaki dengan naik onta, saudara ya. Jadi istrinya naik onta, dia jalan kaki. Bagaimana mungkin saya lebih cenderung umurnya, pokoknya luwih tuwek gitulah. Mbuh 33 tahun, atau bagaimana, lebih tua. Kenapa ini saya tampilkan usia ketuaan? Ini berkaitan dengan bagaimana konsep berpikirnya. Seseorang yang sudah berusia, konsep berpikirnya lebih mantap ketimbang yang muda itu. Muda itu kasarnya, kalau kasar, saya ngomong kasar, pikirannya sih biayaan. Tahu biayaan ya? Gak karu-karuan sudah. Dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah tua, sudah usia, sudah matang usia, 30 tahun, 40 tahun, itu temoto, teratur semuanya. Nah, ini yang perlu untuk diketahui bagaimana kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Yusuf. Dia akan menceraikan dengan diam-diam. Ya. Supaya tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mungkin kira-kira dia merasa bahwa saya ini sudah tua. Maksudnya lebih tua begitu banyak ketimbang Maria. Jangan-jangan kehamilannya ini dia sudah melakukan hubungan dengan pacarnya yang mungkin kalau istilah itu dapat saya pinjau dipacarinya. Maka hati yang tulus ini tidak mau kemudian merusak nama baik. Itu baru pemikiran, dipertimbangkan, dicondongkan kemana hatinya ini untuk memutuskan ini. Ternyata dia masih punya kecondongan kepada hukum-hukum Tuhan. Kalau nanti kemudian diceraikan begitu dan terdengar yang lain, tentu ada satu pengadilan agama. Dan sangat keras sekali. Kedapatan zina, maka pasti akan dihukum mati, dirajam.
Lalu dicari siapa yang menjadi pelaku yang kedua. Akan jadi heboh. Dan pada waktu itu kondisi seperti itu tuh sangat menghebohkan. Tidak seperti sekarang, saudara ya. Oh, sekarang ini susah. Mereka berani untuk melakukan berbagai-bagai karena dukungan dari teknologi medis, teknologi farmasi, dengan obat-obatan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ya kondisinya semrawut, cintanya sudah tidak lagi sebagaimana keberadaan dari kalau dia dipimpin oleh Tuhan sebagai kasih yang benar. Karena itu, anak-anakku yang masih muda, jaga ya, jaga kecondongan hati itu lurus kepada Tuhan. Lurus kepada Tuhan. Jangan kemudian main-main, apalagi kalau punya modal, muda cantik, ya, lalu kemudian dikagumi oleh banyak orang, dan lain sebagainya, terus ngeladrah dalam hal ini. Nah, kita melihat ini yang sedang dipikirkan kira-kira oleh Yusuf. Maka biarlah kalau sudah diceraikan diam-diam, tidak tahu, dinikahkan dengan orang yang bertanggung jawab, berarti itu mengamankan. Luar biasa, saya memikirkan ini, bahwa apa yang dilakukan Yusuf ini luar biasa. Ini, tapi masih dalam pikiran manusia. Itu pun sudah patut diacungi jempol. Sama seperti orang kaya, orang muda yang kaya, yang datang kepada Tuhan Yesus itu. Di dalam dialognya dia sudah mengatakan, aku sudah begini-begini semuanya. Lalu Tuhan mengatakan, kalau itu cuma satu perkara aja, jual hartamu berikan kepada orang miskin, gugur dia. Jadi moralistis. Dalam etika moral itu ada yang disebut etika kepedulian. Jadi etika kepedulian itu membuat kita berpikir tentang orang lain, bukan diri sendiri. Gereja Tuhan juga mesti memikirkan kita ini hidup bersama di mana-mana juga. Dan mesti berpikirkan tentang semua punya hak hidup dan berkembang bersama. Dan itu kita bersyukur ada Pancasila di negeri kita. Amin. Kita patut bersyukur itu. Tetapi hari-hari ini sedang banyak dirongrong. Apa gereja Tuhan? Ada yang mengatakan, Bro, kalau khotbah jangan khotbah yang begitu-begitu. Harus firman Tuhan. Loh, ini bukan tidak firman Tuhan. Justru ini yang sedang saya ungkapkan adalah keberadaan firman Tuhan, yang mana Tuhan sendiri pun juga mempunyai satu kehendak untuk membangun kehidupan yang baik. Maka itu doa Bapak kami itu dirindukan untuk dengan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu itu di bumi seperti di sorga. Jadi sebuah sistem pemerintahan yang kemudian penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, dan untuk damai dan sejahtera itu perlu kemudian mengembangkan etika kepedulian itu. Jadi jangan hidup untuk sendiri. Mesti peduli kita kepada lingkungan, peduli kepada tetangga, peduli kepada sahabat, dan lain sebagainya. Yusuf sangat peduli memperhatikan hal itu. Sehingga kemudian apa yang ada ini mau dilepas diam-diam. Tetapi kita melihat ketulusan hati itulah rupanya incaran dari Tuhan. Kalau tadi pagi saya sampaikan bahwa Daud begitu hatinya itu sangat peduli kepada Tuhan, maka dia tidak mau melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Tidak mau mengkudeta Saul. Meskipun sudah dijabati, dilantik, diurapi Tuhan sebagai
raja pengganti Saul tidak mau merebut dengan kudeta. Ini memang Tuhan itu membuat kesejukan semua. Saudara-saudara umat Kristiani inilah yang langsung mendapatkan informasi dari Alkitab, dari firman Tuhan, sehingga tahu kita akan kehendak Tuhan itu bagaimana. Maka kemarin sudah disampaikan Pak Weli bahwa pemerintah itu adalah seizin atau dikehendaki oleh Tuhan. Maka harus hormat. Bentuk hormatnya pun juga tidak asal angguk kepala, tetapi menyampaikan sesuatu dengan masih tetap pada satu sistem yang nilai-nilai strukturalnya itu tetap dijaga. Jadi tidak langsung begitu, sampaikan di mana-mana. Saya yakin kalau para nyamuk pers itu wartawan ya, wartawan itu tetap ngobrol kata-kata. Saya malah jadi heran. Ada kalimat yang disampaikan untuk menggebrak, untuk membuat orang itu pengen membaca, pengen melihat dan sebagainya. Bahasa-bahasa itu tidak ditempatkan pada porsinya yang tepat. Saudara, kalau nama-nama menggerebek, itu pasti ada konotasi yang negatif. Tapi dituliskan di situ, saya jadi tertarik. Maka Jenderal Angkatan Darat yang dempal itu siapa itu namanya? Andika. Menggerebek rumah anggotanya. Pikir saya, kejahatan apa? Ternyata geruduk rame-rame mendatangi. Jadi misinya itu justru misi yang lebih menekankan kepada sikap sosial dan kerendahan hati seorang jenderal. Menggerebek. Aduh, rusak bahasa ini. Ini kalau tidak hati-hati, kalau ada wartawan saya ingin mengatakan, kalau sampai ini tidak dirubahkan, banyak wartawan yang masuk neraka. Pemberitaannya banyak menyesatkan. Sebab pemberitaan ini dulu mestinya adalah alat mencerdaskan bangsa. Sehingga apa yang disampaikan itu dari manapun juga, rakyat itu kemudian bisa mendapatkan satu pengertian. Tetapi jangan menyesatkan. Kata-kata ini, ada kalimat lain lagi saya sudah lupa. Tuh, keliru caranya. Nah saudara kembali ke sini. Bahasa itu perlu untuk bisa menyampaikan sebuah kebenaran yang disampaikan oleh pembicara yang memakai bahasa itu terhadap lingkungan yang mengerti karena sebahasa. Jadi untuk menyampaikan sesuatu, karena itu pelanjutan kepada pembentukan Menara Babel itu mandek karena dikacaukan Tuhan bahasanya. Itu efektifnya di situ untuk menghentikan itu. Sehingga tidak jadi. Saudara, satu dengan yang lain saling tidak mengerti apa yang dimaksudkan itu. Karena bahasa itu mengantarkan maksud dan tujuan seseorang yang sesuai dengan kehendaknya. Nah di sini kita melihat lebih jauh, kemudian tatkala diam-diam oleh karena seorang yang tulus dan penuh dengan etika, dia sedang berpikir lebih jauh, malamnya itu datang. Malaikat Tuhan. Nah ini yang dicari Tuhan. Yang jadi media Tuhan berbicara kepada umatnya itu adalah orang-orang yang hatinya tulus, yang setia kepada Tuhan. Allah memakainya menjadi penyambung lidah Tuhan. Masih ingat pidatonya Pak Presiden kita? Yang pertama kali, menjadi penyambung lidah. Aduh, puji Tuhan. Maka itu jas merah ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Perlu tahu ini. Saudara, ini yang dilakukan. Dan Tuhan itu memberikan misinya untuk sebuah persoalan besar. Ini bukan pada batasan nasional.
Waktu itu adalah diperuntukkan bagi Israel, melalui Israel kepada seluruh bangsa, seluruh kaum. Dan ini kita melihat sikap nasionalismenya yang ada pada Yusuf ini luar biasa. Karena memiliki ketulusan. Di dalam ketulusan itu dia mengakui tentang nilai-nilai dari etika kepedulian. Saudara, dia peduli sekali. Tatkala malaikat itu memberitahukan, sesungguhnya, ayat 23, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, menamakan dia Immanuel. Yang pertama kali disebutkan, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena ia itu mengandung dari Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tidak main-main loh, saudara. Coba kita mau kembali masuk kepada wilayah itu, situasi itu, dalam budaya yang saat itu, dalam konteks masyarakatnya yang fanatik tentang keagamaan, luar biasa. Dan juga ini mengkejutkan. Sehingga Yusuf kemudian tetap mengambil Maria. Lalu tidak melakukan hubungan biologis, karena menghormati ini adalah dari kandungan Roh Kudus. Sekarang kita coba melihat dari sisi Maria. Lukas pasal 1 ayat yang ke Lukas ya. 1 ayat yang ke-30 coba mulai sampai dengan 38. Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan. Lalu kita melihat sanggahan Maria ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Masih bisa mengikuti? Ya. Bagaimana dapat terjadi? Aku belum bersuami. Ini sebuah keterkejutan yang mengandung risiko besar. Kalau sampai dia mengandung, bagaimana nanti kemudian? Wah, ini perkara besar, saudara. Kalimatnya yang kita baca cuma datar-datar saja. Bagaimana aku belum bersuami? Itu sanksinya adalah hukum rajam sampai mati. Aduh, ngeri saudara ya. Kerek dari atas, dia di bawah, dari atas 12 meter, itu rajam yang tradisi kuno. Maka siapa menjadi saksi, dia lempar. Maka itu disebutkan Yesus, siapa yang tidak berdosa lempar batu pertama. Jatuhkan, timpang tubuhnya. Belum mati, ambil lagi batu yang besar, timpakan di kepalanya. Kalau perutnya tidak mati, kepalanya, ngeri lah pokoknya. Saya baca itu, waduh, tantangan yang ada pada Maria itu luar biasa. Meskipun dia menyampaikan dengan datar, aku belum bersuami.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita kalau membacanya cuma datar-datar, tidak bisa mengikuti, menghayatinya. Coba perhatikan dengan seksama. Hidup zaman dahulu yang masih jarang juga penduduknya. Tetapi sekali mereka itu pergi ke sumur untuk mengambil air, berita di situ sudah ada. Sebab yang menjadi medianya untuk berkomunikasi secara biasa itu adalah sumur. Sumur itu. Mereka berkumpul mengambil air sumur. Kemudian terjadi dialog dan lain sebagainya. Ngeri saudara ya. Tetapi kita melihat tulus hati dipakai Tuhan untuk satu upaya yang luar biasa. Dituliskan dengan cukup jelas tadi dalam Injil Matius pasal yang pertama kita periksa. Ayat yang ke-21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya. Ini yang kemudian membuat keterkejutan yang begitu rupa itu dan terpaksa tanda kutip ya, karena orang yang tulus cinta Tuhan, aku harus. Jadi ada proses mencondongkan hatinya. Kembali Zabur 119, 112. Ya, cepat. Zabur 119, 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini yang dibutuhkan Tuhan. Orang yang tulus mencondongkan hatinya sampai akhir hidupnya, dia dipakai Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Sekarang pertanyaan kita, untuk self-correction-nya, kemana hatiku hari ini kucondongkan? Dalam situasi yang seperti ini. Sama situasi yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Sama. Kalau tidak ada pesan Roh Kudus, pesan malaikat yang seperti itu, mana mungkin Maria bisa keluar rumah? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka yang terjadi adalah tingkat stressingnya ini makin meningkat. Banyak ternyata orang yang stres hari-hari ini. Banyak saudara. Ngantem lambungnya. Saya baca, saya tidak terima, saya telusuri. Berita-berita kedokteran itu, telusuri. Semua ngomong demikian. Dari lambung, pikiran dulu, asam lambungnya mulai naik. Asam lambung naik bisa langsung kemana-mana. Aduh, saya pikir aduh ngeri ya. Yang urat ditarik-tarik, yang ini itu pokoknya itulah. Maka jangan stres-stres ya, amin. Serahkan kepada Tuhan, condongkan hatinya ke hadapan Tuhan. Saudara, saya kalau ngelihat misalnya ini foto-foto yang perental, saya kalau ubah ini mesti diatur. Enggak diatur, balung itu bentian. Kudu ucul dari ikatannya yang secara biologis sudah diatur Tuhan begini. Tadi saya kalau tidur miring begini, bangunnya bagaimana diatur. Kalau enggak ini kelotak. Waduh. Tapi tidak boleh stres. Selagi waktu masih ada, kita wajib bekerja untuk Tuhan. Ada yang menasihati saya. Waduh. Jangan divolkan, Bro. Ya, hati-hati. Jaga tubuhnya. Nah, kemana hati mau dicondongkan? Kepada penyakit
kepada situasi sekarang ini COVID, atau kepada Tuhan. Condongkanlah hati kepada Tuhan. Ketetapan untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengar enggak saudara? Melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya sampai saat terakhir. Sampai mati. Selama hayat dikandung badan. Kita mau setia terus, meskipun kita ada di Kota Lamongan yang hari ini kita melihat ada peledakan dari pasien COVID. Tapi kita mau cenderungkan hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang ada di rumah, jangan di rumah terus. Ya. Condongkan, Tuhan itu penolong. Sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jangan tidak pernah. Sorga, neraka itu menanti kita. Tinggal kita nanti, kalau sudah di tolnya, seperti tol Suramadu, kemudian seluruh kelengkapan dites, kita tidak punya kelengkapan itu, ya masuk ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri neraka, ke kanan sorga. Semua kepingin masuk sorga. Minimal kalau ibadah, ojo. Puji Tuhan, marilah kita condongkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Pujian yang pertama tadi. Mataku, oh amin, tertuju padamu, segenap hidup, amin, ku serahkan sendiri, yang lain dalam penyembahan. Amin. Ya Tuhan, kami tujukan mata kami kepadamu Tuhan. Segenap hidupku, Amin. kuserahkan Kami menyerahkan kepada Tuhan hidup ini Tuhan. Bimbing kami, condongkan hati kami untuk hanya ingat kepadamu Tuhan. Untuk satu skala yang besar dalam rancangan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ku mau mengikuti. Ini tekad kami Tuhan. Meskipun dalam kondisi seperti ini, ku
mencondongkan hati kami semuanya mau selalu kepada Tuhan, melakukan kesetiaan, ketentuan hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami melalui pergumulan demi pergumulan, sama seperti Yusuf, seperti Maria, seolah gelombang yang datang ingin menelan seluruh kehidupan masa depan mereka berdua. Tetapi ternyata Tuhan berkenan itu untuk menaikkan keberadaan dari martabat mereka. Tuhan pilih karena ketulusan mereka, penyerahan yang aku ini hamba-Mu, terserahlah kepada Tuhan. Ini semua berkat mencondongkan hati yang benar-benar dan selalu senantiasa kepada Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Hasilnya hati yang tulus, hati yang memiliki pemikiran, etika, kepedulian bagi yang lain. Bukan untuk nasionalnya saja, tapi dunia internasional membutuhkan adanya adegan peristiwa ini bagi sebuah perkara yang besar. Lahirnya Yesus menjadi juru selamat bagi dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami ini. Tuhan kiranya sinari dengan kemuliaan-Mu. Biar banyak bermunculan dan tersadar orang-orang yang tulus hatinya. Biar Tuhan pakai mereka sesuai dengan talenta, kedudukan, posisinya, jabatan mereka, dan kepercayaan masyarakat pada mereka, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, dan para pejabat di daerah. Supaya mereka betul-betul menunjukkan takutnya kepada Tuhan. Hati ini mesti diusahakan untuk condong, cenderung kepada Tuhan. Bukan kepada kelompoknya, bukan pada pikiran sendiri, bukan kepada hal-hal yang menurut apa yang diangankan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di sini semua. Biar dicondongkan hatinya untuk kemuliaan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Jangan tercemar oleh karena kami semua. Terima kasih dan sertailah pergumulan kami ya Tuhan, agar kiranya kami tetap setia sampai akhir hidup, makin bertambah-tambah setia, takut, hormat, tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selesai ibadah kita pada pagi ini, kiranya marilah lanjutkan, condongkan hati ini kepada Tuhan. Lanjutkan ketulusan hati ini sampai kita masing-masing dipanggil Tuhan satu persatu untuk menghadap kekudusan yang besar. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga. Kasih damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang mengingatkan kita
memberikan kita mimpi, penglihatan, dan banyak hal yang lain untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Sehingga mulai pagi ini sampai Maranatha kita terpelihara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu jam setengah 5 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian tiap Rabu jam 6:30 malam ada doa malam secara online. Kemudian Sabtu jam 5 sore ibadah kaum muda remaja, jam 5 petang. Dan minggu depan seperti biasa ibadah 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Kemudian yang terakhir dibuka baptisan air yang nanti rencana akan diadakan pada Sabtu 10 Juli. Bapak Ibu yang belum baptis dan ingin mengikuti baptisan air bisa mendaftarkan ke Bapak Paulus atau ke saya dengan menyerahkan fotokopi KK 1 lembar dan pas foto berwarna 4x6 1 lembar. Kemudian wajib mengikuti katekisasi baptisan air. Untuk katekisasi nanti jadwalnya menyusul. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.